Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama itu, baik langsung saja. Yang pertama itu adalah prinsip motivasi belajar yang benar. Nah, ketika kita ingin belajar bahasa asing, tentunya kita harus memiliki dasar motivasi, yang mana motivasi ini bisa menjadi dasar kita dalam belajar bahasa asing itu akan seperti apa. Karena ketika kita memiliki dasar yang kuat, maka tentunya kita akan lebih konsisten dan berkomitmen ketika belajar bahasa asing, dan sehingga tercapailah tujuan yang ingin kita capai itu. Kemudian, nah, tetapi jika sejak awal motivasi belajarnya itu sudah buruk, sudah tidak kuat, maka bisa jadi akan tidak lancar dalam belajar bahasa asing ini. Kemudian dalam pembelajaran bahasa asing ini terbagi menjadi 4 kuadran, yang mana yang pertama dalam motivasinya ini terbagi menjadi 4 kuadran, yang mana yang pertama di kuadran pertama itu adalah praktikal instrumental, yang mana pada praktikal instrumental ini motivasi seseorang yang belajar bahasa asing itu biasanya dari faktor eksternal, misalkan berupa tuntutan, perintah, atau misalkan paksaan dari orang lain. Jadi bukan berdasarkan dari keinginan dirinya sendiri. Seperti contohnya ketika paksaan dari orang tua, kamu harus belajar bahasa ini, kamu harus belajar bahasa Mandarin misalkan, karena memang mereka tinggal di lingkungan yang berbahasa Arab. Jadi seseorang tersebut dipaksa, dituntut untuk bisa berbahasa Arab, karena memang itu merupakan kebutuhannya ketika saat itu. Dan kemudian juga seperti ketika misalkan ketika lulus, kata seorang guru seperti ini, misalkan kamu harus masuk ke jurusan bahasa Arab saja nih, karena peluang dalam mendapatkan pekerjaan nantinya itu akan lebih sangat mudah. Nah, biasanya untuk orang-orang yang memiliki motivasi belajar karena kuadran pertama ini cenderung lemah, karena mereka nantinya akan tidak konsisten dan tidak komitmen dengan pembelajaran mereka, yang juga nantinya karena mereka itu berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan dari keinginan mereka sendiri. Dan juga nantinya pola belajar mereka itu, cara belajarnya itu akan cenderung acak-acakan. Dan juga kalau dari awal motivasinya sudah lemah, ada kemungkinan ke depannya seseorang itu bisa faktor motivasi lemah ini juga bisa menyebabkan nantinya seseorang itu berhenti di tengah jalan ataupun tidak berkembang dalam pembelajaran bahasa asingnya tersebut. Kemudian pada kuadran 2 itu ada praktikal integratif, yang mana praktikal integratif ini merupakan motivasi seseorang dalam belajar bahasa asing hanya didasarkan pada fungsi kepraktisan kasual, seperti misalkan seseorang yang menyukai film-film berbahasa Arab misalkan, atau misalkan lagu-lagu berbahasa Arab. Nah, misalkan, saya suka nih film-film berbahasa Arab, jadi saya harus bisa berbahasa Arab supaya saya bisa paham dengan film-filmnya dan lagu-lagunya. Nah, untuk seseorang yang memiliki motivasi belajar karena hal ini juga cenderung biasanya mereka juga pembelajaran materi ajarannya itu cenderung cukup acak-acakan, karena juga mereka hanya bertumpu pada satu karakteristik yang itu saja. Misalkan mereka hanya mengambil untuk yang biasa ada di film saja, atau misalkan yang biasa berada di lagu-lagu saja. Jadi tidak mempelajari semua aspek-aspek bahasanya tersebut. Kemudian dan biasanya mereka itu meniru pada misalkan ya drama-drama tersebut, lagu-lagu tersebut. Jadi mereka belajar bahasanya itu dari film, dari lagu misalkan, atau dari game dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ada kuadran yang ketiga, yang mana kuadran yang ketiga itu adalah ideologis instrumental, yang mana di kuadran ini motivasi seseorang dalam belajar itu didasari pada rasa kesukaan terhadap bahasa tersebut. Misalkan dorongan belajarnya karena kalau bisa bahasa ini pasti keren nih, misalkan mereka yang berbicara berbahasa Arab itu sangat bagus, misalkan sangat indah terdengarnya gitu misalkan. Atau juga penguasaan bahasa tersebut bisa mendukung cita-citanya, seperti misalkan seseorang memiliki cita-cita yang ingin menjadi tour guide untuk umroh atau misalkan untuk haji, maka mereka merasa bahwa mereka harus bisa bahasa Arab agar mereka bisa menggapai cita-citanya tersebut gitu misalkan. Kemudian pada tahap ini biasanya pembelajaran memperhatikan aspek fungsional saja. Pada tahap yang keempat ini sudah cukup lumayan agak kuat, tidak seperti yang kuadran 1 dan 2, karena kuadran 1 yang dan kedua itu cukup lemah,
cukup motivasinya cukup lemah gitu, cukup lemah. Kemudian kalau yang kuadran yang ketiga itu jadi mereka itu didorong oleh motivasi yang positif. Jadi mereka bisa saja cenderung sedikit lebih konsisten nantinya dalam pembelajaran bahasa asingnya, karena mereka juga tidak hanya mempelajari satu aspek, satu karakteristik itu saja. Kemudian yang keempat itu adalah ideologis integratif, yang mana di kuadran yang ini itu seseorang belajar bahasa asing itu didasari memang rasa suka dari dalam dirinya, rasa kecintaan mendalam terhadap bahasa tersebut, dinamika budaya, aspek sosial maupun historis yang lainnya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki motivasi yang didasarkan pada kuadran ini tidak lagi hanya mempelajari aspek fungsional sebuah bahasa saja, tetapi juga mereka bisa tertarik untuk mengkaji aspek linguistik, historis, kemudian perubahan sosial, dan juga nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan dengan bahasa tersebut, sosial budaya, dan malahan mereka bisa sangat mempelajarinya lebih dalam. Seperti misalkan mereka juga bisa saja sampai mempelajari dialek-dialek setiap orangnya, dialek-dialek setiap kedaerahannya masing-masing yang berada di Arab tersebut, yang berada di bahasa Arab tersebut. Kemudian biasanya rata-rata orang-orang yang memiliki motivasi karena kuadran yang keempat ini, karena memang rasa kecintaan mereka cenderung akan lebih tersusun, terpola gitu, atau struktur ketika dalam pembelajarannya itu. Jadi mereka cenderung lebih bisa belajar dengan baik, bisa belajar lebih konsisten, belajar dan lebih berkomitmen dengan pembelajarannya tersebut, yang mana nantinya hasil yang akan mereka gapai itu cenderung lebih memuaskan, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah rencana persiapan yang terukur. Nah, yang mana rencana persiapan yang terukur itu adalah mempelajari bahasa asing itu tidak bisa sembarangan. Perlu ada perencanaan yang matang dalam belajar bahasa asing, agar nantinya usaha yang akan kita lakukan itu lebih maksimal dan lebih tersalurkan dengan tepat. Nah, kemudian yang mana yang pertama itu adalah dengan coba menentukan target terlebih dahulu. Nah, kita itu ingin belajar bahasa apa, kemudian kita akan mencapai level tingkatan belajar yang mana, bahasa yang mana. Kemudian setelah menentukan bahasa itu sendiri, kita menentukan waktu yang akan kita tempuh dalam belajar bahasa asing itu sendiri. Kita ingin dan mampunya waktunya itu sampai kapan gitu, maksudnya berapa lama gitu. Nah, kemudian dalam menentukan target juga sebaiknya jangan terlalu muluk-muluk, atau misalkan jangan terlalu tidak realistis, seperti misalkan pelajari bahasa hanya dengan 1 minggu atau misalkan 1 bulan. Tentunya itu sangat tidak realistis. Alangkah lebih baik jika kita tidak apa-apa lama, yang penting kita bisa belajar bahasa asing tersebut, yang nantinya kita bisa belajar bahasa asing tersebut dengan benar, yang nantinya kita akan merasakan hasilnya itu sendiri. Nah, kemudian jadi pada intinya tentukan saja target yang wajar. Yang penting kita menjalani prosesnya dengan konsisten dan dengan tidak merasa terbebani. Kemudian yang kedua itu juga kita juga harus bisa memahami seberapa sulit bahasa yang akan kita pelajari nantinya. Kesulitannya itu seperti apa, yang mana apakah kita bisa. Jadi dengan kita mempelajari kesulitannya itu akan seperti apa, kita tentu akan mempersiapkan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kesulitan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan semua alat-alat dan juga sumber-sumber untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut, yang mana alat dan sumber tersebut juga jangan hanya dari pop culture atau budaya yang pada umumnya saja, tetapi harus juga misalkan dari game atau film drama saja, karena banyak sekali pengucapan dalam pop culture itu yang tidak akurat. Lebih baik kita juga harus menyeimbangkan antara pop culture dan juga bahasa-bahasa yang memang dari sumber-sumber yang memang lebih ke pengetahuan, lebih ke arah lebih ke arah lebih dalamnya gitu. Nah, kemudian dan juga menggunakan bahasa tidak baku dan penggunaan konteks yang berulang hanya pada topik itu saja. Kita bisa research tentang lebih banyak mengenai bahasa asing tersebut, tidak hanya mengenai pop culture-nya saja. Kemudian yang ketiga itu adalah proses belajar yang tepat. Nah, yang mana ketika kita sudah memiliki dasar yang kuat, kemudian kita sudah merencanakan semuanya, nah kita tinggal masuk ke dalam proses belajar. Nah, dalam belajar juga kita harus mempelajari kita harus
uh, memahami, kita harus memperhatikan beberapa hal yang mana yang pertama itu adalah kosakata, yang mana kan dalam belajar bahasa asing itu sendiri kita harus memperbanyak kosakata agar nantinya kita bisa lebih mudah dalam membentuk sebuah kalimat begitu. Nah, kemudian ketika kita mempelajari kosakata, kita dari dasar-dasar saja terlebih dahulu dalam hafalnya, seperti lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, keluarga kita, hobi kita, pekerjaan, dan yang lainnya. Agar lebih bagus, kita juga bisa membuat list kosakata yang dikelompokkan menjadi kata kerja, misalkan kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Kemudian ini juga akan bisa mempermudah kita dalam menyusun kalimat. Nah, dan zaman sekarang juga sudah semakin banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk mempelajari bahasa. Jadi tidak hanya meskipun kita tidak terlalu fokus kepada buku, jadi bisa juga dari internet juga seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah grammar, yang mana kita harus juga pengucapan kita juga harus mempelajari pengucapan, karena memang setiap bahasa itu memiliki pengucapannya masing-masing gitu. Nah, kemudian cara menentukan katanya bagaimana, cara ucapnya, kemudian aturan kalimatnya itu seperti apa, dan bunyi dan simbolnya juga seperti apa. Nah, itu adalah aspek-aspek yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kuasai dalam pembelajaran bahasa, agar kita tidak hanya bisa reading job, agar kita tidak hanya bisa membaca saja, tetapi kita juga bisa mendengarkan, dan juga yang memahami dan yang lain, dan seperti struktur kebahasaan lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah praktek. Yang mana praktek itu sendiri, ya memang kalau dari bahasa memang yang terakhir itu adalah praktek. Ketika kita sudah belajar, tentunya kita dituntut untuk bisa praktek berbahasa itu sendiri, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing tersebut. Nah, kemudian praktek dalam belajar bahasa itu adalah membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, kemudian prinsip yang terakhir, yang keempat, itu adalah maintenance, yang mana maintenance itu adalah kita pemeliharaan. Jadi ketika kita sudah bisa mempelajari ketika kita sudah bisa berbahasa asing tersebut, maka kita harus memelihara bahasa tersebut. Jika tidak dipelihara, maka akan berkarat, dan kita pun akan tidak bisa berbahasa tersebut lagi. Jadi pada intinya kita harus memelihara bahasa, yaitu dengan cara yang pertama itu bisa dengan exposure. Exposure itu seperti kita bergabung ke komunitas bahasa, atau media sosial yang membahas tentang bahasa tersebut begitu. Atau bisa juga dengan kita lebih merutinkan lagi menonton video, bisa merutinkan lagi dengan menonton film-film, atau misalkan lagu-lagu yang berbahasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konsistensi. Nah, ketika kita sudah belajar, tentunya kita harus konsisten juga untuk menjaga bahasa tersebut, daya ingat tersebut, yang mana karena ini juga bersangkutan dengan yang motivasi yang tadi. Ketika motivasi yang kita sudah capai itu sangat kuat, maka kita akan lebih konsisten dalam belajar bahasa asing tersebut, bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian dan juga bisa dilakukan dengan cara kita harus dalam satu hari mengadakan pembelajaran bahasa tersebut, atau misalkan berbicara bahasa tersebut minimal 1 jam, kemudian setiap harinya ditingkatkan lagi jadi 1 jam 30 menit atau 1 jam 15 menit, dan sampai seterusnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.